木寻，给我滚出来！你为什么不躲开啊？要躲开，自然。入围尽废，逐出不仅加死20年。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 166 sampai 170. Di bagian sebelumnya di Sekte Yun, Moyun berhasil menyembuhkan ayah Lin Jing, yaitu Ling Xingxiao, dan menggunakan api surgawinya. Bahkan Moyun juga berhasil menyatukan Sekte Dewa Racun, Sekte Yin Yang, dan Liga Pedang menjadi satu sekte saja, yaitu Sekte Yun. Hal demikian membuat Wang Jize pun ingin merekrut Moyun untuk memimpin Aula 3 Pilar dalam perjalanan menuju Gua 10.000 Hantu. Bahkan Wang Jize pun sampai turun tangan menghampiri Moyun di Sekte Yun. Itu semua dia lakukan hanya untuk memaksanya saja. Alhasil pada akhirnya Moyun pun mau menuruti kemauan dari Wang Jize. Tak hanya Aula 3 Pilar saja, Sekte Sengdan, Pulau Tianxi, Sekte Darah Bayang Hijau, sekte-sekte lain dan keluarga lainnya juga mengirim masing-masing jenius untuk pergi ke Gua 10.000 Hantu. Sampai semua orang di sana, mereka semua langsung mencari harta di dalam aula utama. Scene lanjut di dalam aula utama, tapak Bai Wentian mencoba menghancurkan salah satu patung dan rujukan untuk mencari harta. Pada saat juga secara tiba-tiba aula utama mulai bergetar, dan patung-patung kecil secara mengejutkan mulai menyerang Bai Wentian. Sehingga Bai Wentian pun mencoba melakukan perlawanan kepada patung-patung itu. Namun serangannya itu sama sekali tidak mempan. Di waktu yang sama, salah satu patung juga sempat nyaris melukai Shin Mangyu. Untung saja Shin Mangyu sempat menyadarinya terlebih dahulu. Terlihat di dalam aula utama terjadi kekacauan yang membuat semua orang harus bertarung menghadapi patung-patung itu. Di tengah-tengah kekacauan, Moyun berencana akan memanfaatkannya untuk menghabisi para jenius dari Sekte Darah Bayang Hijau dan Pulau Tianxi terlebih dahulu. Di sisi lain ruangan, tapak Meng Gualing dan rekan-rekannya berhasil menemukan sebuah peti yang di dalamnya keluar seekor binatang buas. Meng Gualing dan teman-temannya bergegas untuk pergi kembali ke aula utama. Sayangnya mereka dihalangi oleh dua patung hidup, sehingga Meng Gualing pun mencoba melakukan perlawanan kepada dua patung tersebut. Selang beberapa saat, seketika muncullah sebuah api iblis teratai ungu yang menyerang Meng Gualiang dan teman-temannya. Melihat api surgawi itu, Meng Gualiang pun langsung memutuskan untuk menyerangnya karena dia tahu kalau api surgawi itu berasal dari Moyun. Muxun, 给我滚出来！ Di sisi yang berbeda, para jenius dari Pulau Tianxi juga mendapatkan serangan dari para patung dan api iblis teratai hijau. Tampak seorang pemuda bernama Bui Xiui sedang berusaha menghancurkan api iblis teratai hijau. Sedangkan teman-temannya yakni Xi Yuxian dan Bai Yiqi berusaha untuk menghadapi patung-patung hidup. Dan menggunakan teknik kutukan hantu neter, Bui Xiui akhirnya mampu menghancurkan api iblis teratai hijau. Selain itu, Xi Yuxian dan Bai Yiqi juga pada akhirnya berhasil memusnahkan patung-patung tersebut. Setelah itu, Bai Yiqi pun bergegas untuk minumkan sebuah pil dan tujuan untuk memulihkan dirinya. Tiba-tiba saja muncullah sebuah serangan yang menghantam Bui Xiui hingga membuatnya terpental. Usut punya usut, serangan barusan ternyata berasal dari Moyun yang baru saja tiba. Ia juga kembali menghidupkan patung-patung dan menggunakan mutiara pelahap jiwa. Moyun menjelaskan bahwa semua harta karun di aula utama sebenarnya telah ia kosongkan. Dan sekarang mereka semua hanyalah berada di kuil palsu yang dibuat oleh Moyun dan tujuan untuk memancing mereka semua. Ia memberitahu kalau menyerang para jenius dari Pulau Tianxi awal permulaan yang Moyun lakukan untuk deklarasi perang dengan Jun Husi. Moyun kemudian langsung menghancurkan aula palsu buatannya dan memanfaatkan api iblis teratai hijaunya. Bahkan Moyun juga memanfaatkan patung-patung hidup untuk memojokkan para jenius dari Pulau Tianxi. Bu Xiaoyi dan penuh emosi mencoba mengancam Moyun atas perbuatannya yang berani memprovokasi Pulau Tianxi. Pada ancaman itu, Moyun menerangkan kalau dirinya hanya menerapkan cara yang sama dengan Pulau Tianxi.
Yang mana dulu Junisi pernah ikut campur dalam urusan kekaisaran Nanyun yang sama sekali tak ada hubungannya dengan Pulau Tianxi. Bu Yixi mencoba memberikan perlawanan dan berencana akan menyatukan serangan bersama-sama dengan si Wuxin dan Bai Yiqi. Tak tinggal diam saja, Mo Yan langsung gunakan mutiara pelahap jiwanya yang membuat mereka bertiga tumbang. Beberapa saat kemudian, Wei Bentian, Mo Xiaolong, dan Lin Xiuyu pun datang ke aula palsu tempat kematian Bu Yixi, Si Wuxian, dan Bai Yiqi. Mereka bertiga berencana akan mencari keberadaan dari Mu Yun dan menghabisinya, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Zheng Hui. Pada saat juga, Meng Gualing pun tiba dan melaporkan mengenai ulah Mu Yun yang melukainya dengan api iblis teratai hijau. Meng Gualing yakin kalau itu adalah Mu Yun, karena esensi naga giok kuno dan tuku Feng Tian tidak lagi berada di tangan Mu Yun. Dan kata lain, Mu Yun sekarang hanya bisa mengandalkan api surgawinya saja. Saat Wei Bentian, Mo Xiaolong, Lin Sanyu, dan Meng Gualiang kembali ke aula utama, terlihat beberapa pemuda telah dihabisi gara-gara terkena sebuah jebakan yang sepertinya berasal dari mutiara pelahap jiwa. Secara mengejutkan, salah satu pemuda yang meninggal itu tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah pedang King Xuan Ji Xiao. Pedang King Xuan Ji Xiao adalah senjata bumi kelas atas. Pada 10.000 tahun yang lalu, pedang itu dipegang oleh seorang pendekar pedang bernama Bai Yunfang. Menyadari mayat-mayat orang bermati yang berubah menjadi harta, Meng Gualing dan yang lainnya pun bergegas kembali ke aula palsu. Karena mereka mengira kalau mayat jenius dari Pulau Tianxi akan berubah menjadi harta juga. Pada saat juga di aula utama, Mu Yun mencoba menyapa Xing Mangyu dan menggunakan api iblis teratai hijaunya. Melihat keberadaan Mu Yun, Xing Mangyu menjadi sangat terharu. Ia tak menyangka kalau Mu Yun masih hidup. Kemudian sambil menangis, Xing Mangyu pun langsung memeluk Mu Yun. Sino berpindah di aula palsu, tampak Meng Gualing dan para jenius lainnya benar-benar menemukan harta. Seperti cermin angin yang merupakan harta sekte Fonik 10.000 tahun yang lalu. Tanpa berlama-lama lagi, mereka semua pun secara bersama-sama mulai berebut harta-harta tersebut. Kembali ke aula utama, Mo Yun menebak kalau di aula palsu, para jenius pasti sedang bertarung untuk memperebutkan harta-harta. Mu Yun juga memberitahu bahwa para mayat yang berubah menjadi harta itu hanyalah khayalan mereka saja. Sebab semua harta di gua 10.000 hantu sudah dirinya ambil. Mulai dari aula palsu sampai harta-harta khayalan itu semuanya sudah diatur oleh Mu Yun. Dan tujuan untuk menghabisi semua jenius dari sekte Shengdan, sekte darah bayangan hijau, dan Pulau Tianxi tanpa menyisakan satupun. Xing Mangyu memberitahu kalau Zheng Hui sengaja mengutus Bai Wentian dan alasan untuk menghabisi Mu Yun. Menurut Mu Yun, meskipun Bai Wentian memiliki esensi giok naga kuno, tapi belum tentu dia bisa menguasainya. Di aula palsu terlihat para jenius telah selesai bertarung dan cermin angin sekarang sudah berada di tangan Bai Wentian. Meng Gualing dan beberapa jenis lainnya sempat mencoba memaksa Bai Wentian untuk menyerahkan cermin angin tersebut. Bahkan salah satu jenius dari Lebah Guntur juga sempat ingin mencoba menyerang Bai Wentian. 与你雷神谷有丰收第一大宗门，万雷真诀也不过脑。 Akan tetapi ia tak bisa melakukannya karena terkejut melihat roh naga giok kuno yang ada di tangan Bai Wentian. Pada saat bersamaan, Mu Yun tiba-tiba menampakkan dirinya di hadapan semua orang. Tanpa pikir panjang lagi, Bai Wentian langsung mencoba menyerang Mu Yun, sehingga terjadilah pertarungan pedang antara Bai Wentian dan juga Mu Yun. Melihat pertarungan itu, para jenius dari keluarga Yun tampak mengenali Mu Yun karena bibi mereka ternyata adalah ibunya Mu Yun. Menurut seorang jenius dari keluarga Yun bernama Chu Tianyu, kelahiran Mu Yun sebagai sampah dulu membuat keluarga Yun menjadi sangat malu di dataran Zhongzhou. Terlebih lagi keluarga Yun dulu juga malu dan meridian Mu Xingyu sempat terputus yang membuatnya menjadi seorang sampah. Di tengah-tengah pertarungan itu, Meng Gualing sempat ingin ikut campur untuk menyerang Mu Yun. Namun itu langsung dihentikan oleh Xing Mangyu yang juga tiba di sana. Pada saat juga, pertarungan Mu Yun dan Bai Wentian membuat aula palsu itu menjadi gemetar dan nyaris hancur. Lantas Mu Yun, Bai Wentian, dan para jenis lainnya pun bergegas keluar dari aula tersebut. Setelah keluar dari aula, Bai Wentian bergegas menggunakan roh naga giok kunonya untuk bertarung. Melihat hal tersebut, Mu Yun mengaku sangat kagum dengan Bai Wentian yang bisa mengajarinya dalam waktu singkat. Meskipun begitu, Mu Yun sama sekali tak takut dengannya, karena dia memiliki mutiara pelahap jiwa yang sangat kuat jika digunakan di dalam gua 10.000 hantu. Tak itu dengan menggunakan mutiara pelahap jiwa, Mu Yun langsung membuat sebuah formasi aula untuk menyerang. Bai Wentian sangat terkejut dengan mutiara pelahap jiwa yang ternyata dimiliki oleh Mu Yun.
Akibat formasi aula itu, Bai Wentian sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa, sekalipun ia memiliki roh naga giok kuno. Mu Yun kemudian mengatakan selama berada di dalam gua 10.000 kuno, dirinya memiliki kekuatan yang setara dengan dewa. Dan Xin Yu yang menolong Bai Wentian, Xing Mangyu pun secara diam-diam memberikan serangan kepada mereka berdua. Sayangnya serangan itu berhasil dihancurkan oleh Meng Gualing. Tak berhenti sampai di situ, Xing Mangyu kembali mencoba menyerang Mo Shanren dan Xin Yu, sehingga terjadilah pertarungan antara mereka bertiga. Di tengah-tengah pertarungan itu, Meng Gualing sempat berniat untuk mencelakai Xing Mangyu. Untung saja Mu Yun sempat menyadari hal itu dan langsung melepaskan serangan jari Void kepada Meng Gualing. Merasa tak sanggup menghadapi Mu Yun, Meng Gualing pun memperkasi jenis-jenis lainnya seperti Qi Tianyu, Li Jielin, dan Ye Ji untuk membantunya menyerang Mu Yun. Akan tetapi mereka bertiga sama sekali tak ingin membantu Meng Gualing, sebab mereka bertiga sama sekali tak ada masalah dengan Mu Yun. Sementara itu, pertarungan Xing Mangyu terjadi dengan sangat sengit. Meskipun Xing Mangyu hanya sendirian, tapi ia mampu mengimbangi kekuatan Mo Shanren dan Li Xinyu. Pada saat bersamaan, Meng Gualing berusaha keras untuk menyudutkan Mu Yun dengan pena kaisar buminya. Di tengah-tengah pertarungan itu, tiba-tiba saja golongan seolah-olah ingin menyerap pena kaisar bumi. Lantas Mu Yun pun langsung gunakan serangan jari ketiga semestanya yang membuat Meng Guoling terpental. Setelah itu ia segera mengambil pena kaisar bumi dan menyerapnya ke dalam gulungan Juxian. Dan begitu Mu Yun pun sudah memiliki dua senjata dari Sekte Darah Bayangan Hijau, yakni Kitab Suci Kaisar dan pena kaisar bumi. Tanpa berlama-lama lagi, Mu Yun kemudian langsung menyerang Meng Guoling hingga membuatnya meninggoy. Selesai menghabisi Meng Guoling, Bai Wentian pun menjadi sangat ketakutan, sehingga ia mencoba mengancam Mu Yun dan mengatakan kalau dirinya meninggoy, maka Mu Yun akan diincar oleh Sekte Xingdan, Pulau Tianxi, dan Sekte Darah Bayangan Hijau. Pada ancaman itu, Mu Yun memberitahu bahwa meskipun Mu Yun tak menghabisi Bai Wentian, Sekte Xingdan, Pulau Tianxi, dan Sekte Darah Bayangan Hijau pasti akan terus mengincar dirinya. Lalu Mu Yun mulai mengeluarkan teknik tubuh ilahi guntur surgawi dan petaka guntur langit. Ia membuat guntur dari langit langsung menyambut Bai Wentian sampai musnah. Setelah membuat Bai Wentian meninggoy, Mu Yun segera mengambil kembali roh naga giok kuno miliknya. Selesai pertarungan, tiba-tiba saja harta yang berada di dalam cincin penyimpanan semua orang menghilang begitu saja. Menyadari hal demikian, Qi Tianyu dengan penuh emosi langsung menuduh Mu Yun sebagai pelakunya. Lantas Mu Yun mencoba mengingatkan ulah dari keluarga Yun terhadap dirinya dan Mu Xingyu. Yang mana dulu ternyata keluarga Yun pernah menghapus kultivasi Mu Xingyu dan juga mengusirnya dari dataran Zhongzhou. Akibat dari kejadian itu, keluarga Mu Yun tidak pernah bersatu dan membuat Mu Xingyu koma selama 20 tahun. Sewaktu Qi Tianyu menyebut kalau Mu Xingyu adalah seorang pecundang, Mu Yun tanpa rasa ragu langsung menampar wajah Qi Tianyu dengan sangat keras. Bahkan Mu Yun juga menantang Qi Tianyu untuk menyerang dan bertarung. Namun belum sempat Qi Tianyu menyerang, ia sudah terluka karena terkena serangan Mu Yun. Setelah itu Qi Tianyu dan penuh dendam bergegas pergi bersama dan teman-temannya. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Wang Xingya datang menghampiri Mu Yun. Sehingga Mu Yun pun menjadi begitu canggung karena sekarang ia sedang bersama dengan Xing Mangyu. 心雅妹妹，谢谢姐姐夸奖。 Mu Yun kemudian meminta Li Jielin meminjamkan Raja Wali Angin Roh milik Aula Tiga Pilar, karena Mu Yun berencana akan kembali ke Kaisaran Nanyun untuk 10 hari. Yang itu ia juga meminta Li Jielin agar mengirimkan belasan Raja Wali Angin Roh ke Kaisaran Nanyun untuk 10 hari ke depan. Mu Yun memberitahu kalau ia memiliki urusan mempersiapkan sesuatu di Kekaisaran Nanyun, sekaligus ingin bertemu dengan kakeknya. Setelah itu Mu Yun mulai pergi ke Kaisaran Nanyun bersama dengan Xing Mangyu dan Wang Xingya. Mu Yun memberitahu akan kekuatannya yang belum bisa menghadapi Meng Yifan dan Zheng Huyi. Xing Mangyu menjelaskan setelah Mu Yun melewati ranah telepati ilahi, Mu Yun akan memasuki ranah nirvana. Dan setelah praktisi nirvana berhasil menyempurnakan lautan jiwanya, maka lautan jiwanya akan menempa altar jiwa. Altar jiwa adalah proses di mana kekuatan jiwa sudah mencapai puncaknya, sehingga altar jiwa akan menumpuk di lautan jiwa. Seorang praktisi di ranah altar jiwa mampu mengubah aliran gunung dan laut, dan setelah 9 lapisan altar jiwa menjadi satu, Xing Mangyu kemudian memberitahu kalau ranah Zheng Huyi sekarang telah berada di ranah nirvana tingkat 7, dan altar jiwanya sendiri berada di lapisan ke-7. Sedangkan Jun Wuxi dan Meng Yifan kemungkinan berada di ranah nirvana tingkat 4.
Muyun merasa yakin kalau Jun Wuxi dan Mu Yifan sebelumnya tak pernah serius dan berusaha menahan kekuatannya saat berhadapan dengan dirinya. Pasalnya, seorang praktisi di ranah nirvana diyakini dapat dengan mudah menghabisi Muyun yang masih berada di ranah telepati ilahi. 也不知道师尊出了吗？你小子现在是通神。哎呀，偌大的切，你能和 Singkat waktu, Muyun akhirnya kembali ke Papilun Songsen dan menemui para murid-murid dari kelas 9. Melihat kedatangan Muyun, mereka pun menjadi sangat terkejut sekaligus merasa sangat senang. Muyun kemudian memberitahu mereka semua kalau ia berencana akan membawa para murid-muridnya ke dataran Zhongzhou. Akan tetapi, perjalanannya menuju ke daratan Zhongzhou bukanlah untuk main-main, melainkan untuk bertarung sampai mati. Di sana, Xing Mangyu juga memberitahu para murid dari kelas 9 kalau Muyun telah berhasil menghabisi para jenius dari Sekte Xingdan, Sekte Darah Bayangan Hijau, dan Pulau Tianxi. Akibatnya, mulai saat itu, Muyun akan menjadi incaran dari orang-orang di seluruh daratan Zhongzhou. Setelah pergi menemui para muridnya, Muyun segera pergi ke kediaman keluarga Mu untuk bertemu dengan Mu Liangchen dan Mu Dingtian. Melihat kedatangan Muyun, secara tiba-tiba Mu Dingtian menjadi sangat gembira dan langsung memeluk cucunya. Pada malam harinya, Muyun, Mu Dingtian, Mu Liangchen, dan yang lainnya tampak sedang makan bersama untuk merayakan atas kembalinya Muyun. Di tengah-tengah acara makan bersama itu, terlihat sebuah siluet yang datang ke sana. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.